Kenalkan, nama saya Evelyn Hilary dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 13. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas biologi mengenai porifera. Jelaskan perbedaan hewan dipoblastik dan tripoblastik. Yang pertama, berdasarkan lapisan tubuh. Dipoblastik adalah hewan yang memiliki dua lapisan saja pada tubuhnya, yaitu lapisan ektoderm dan endoderm. Tidak seperti tripoblastik yang memiliki tambahan lapisan mesoderm. Tripoblastik adalah hewan yang memiliki 3 lapisan pada tubuh mereka, yaitu ektoderm atau luar, mesoderm atau tengah, endoderm atau dalam. 2. Berdasarkan umur. Dipoblastik merupakan hewan yang primitif yang telah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Sedangkan tripoblastik merupakan evolusi dari hewan dipoblastik sejak jutaan tahun yang lalu. 3. Berdasarkan pembagian jenis. Pembagian golongan hewan dipoblastik antara lain kelompok hewanidaria dan Ctenophora. Sedangkan untuk pembagian hewan tripoblastik lebih banyak antara lain kelompok hewan Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Mollusca, dan kelompok Vertebrata. Jelaskan ciri-ciri filum porifera. Anggota filum ini umumnya dikenal sebagai spons. Habitat. Mereka sebagian besar hewan laut, sedikit yang ditemukan di air tawar. Simetri tubuh. Sebagian besar adalah hewan asimetri. Tidak ada bentuk yang pasti bagi tubuh porifera. Tingkat organisasi. Ini adalah hewan primitif, multisel dengan kelas organisasi seluler. Motilitas. Spons dewasa hidup menetap, yaitu mereka perlu substratum untuk menempelkan dirinya ke permukaan dan tidak bergerak. Cara memperoleh makanan. Karena sifat sesil, spons adalah filter feeder. Pencernaan. Pencernaan intraseluler, skeleton. Tubuh spons didukung oleh kerangka yang terbuat dari spikula atau serat spongin. Reproduksi. Jenis kelamin tidak terpisah. Mereka adalah hermafrodit. Hermafroditisme, kondisi di mana telur dan sperma diproduksi oleh individual. Porifera sama memproduksi secara seksual dengan fragmentasi dan seksual dengan pembentukan gamet. Fertilisasi, fertilisasi internal. Perkembangan langsung, memiliki tahap larva yang berbeda secara morfologis dari tubuh dewasa. Transportasi air atau sistem kanal. Spons memiliki sistem transportasi air. Air masuk melalui pori-pori kecil atau ostia di dinding tubuh ke dalam rongga pusat yang dikenal sebagai spongosol. Dari spongosol, air keluar melalui osculum. Sistem air ini membantu dalam mengumpulkan makanan, pertukaran pernapasan, dan penghapusan limbah. Koanosit. Ini adalah sel kerah. Mereka melapisi spongosol dan saluran. Sebutkan 3 tipe saluran air hewan porifera. Tipe askon merupakan tipe paling sederhana dan bentuknya seperti jambangan bunga. Air yang masuk melalui pori atau ostium bergerak melewati saluran menuju rongga tubuh atau spongosol. Selanjutnya, air keluar melalui osculum. Tipe ini dijumpai pada Leucosolenia. Tipe sikon. Pada tipe ini, ostiumnya dihubungkan dengan saluran air yang bercabang-cabang ke rongga-rongga sel koanosit. Selanjutnya, sel bergerak menuju spongosol dan akhirnya keluar melalui osculum. Tipe ini dijumpai pada sipa. Tipe leukon atau ragon merupakan tipe saluran air yang paling kompleks. Air masuk melalui ostium menuju ke rongga-rongga bulat yang saling berhubungan. Air dari rongga mengalir menuju ke spongosol dan akhirnya keluar melalui osculum. Tipe ini dijumpai pada spongilla. Sebutkan 3 kelas filum porifera dan contohnya. Kelas Calcarea, contohnya Leucosolnia, Catarina, Grantia, Sikon, dan Sipa. Kelas Hexatinellida, contohnya Euplectella, Peronema, Hilanomea. Kelas Demospengae, contohnya Euspongia, Spongilla, Liona, dan Microciona. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.